Mari kita menjadi pewarta para misionaris Tuhan yang sungguh-sungguh membawa berkat bagi siapapun, dimanapun kita berada. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Markus bab 6 ayat 7-13 hari ini menjadi sumber dan bahan permenungan kita. Teks Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang mengutus ke-12 muridnya untuk melakukan perjalanan misioner ke berbagai wilayah di Galilea. Kisah ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Yesus mengutus ke-12 muridnya di dalam ayat 7. Selanjutnya pada bagian kedua, ayat 8-11, Yesus memberikan instruksi, memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Dan pada bagian terakhir, bagian yang ketiga, ayat 12 sampai dengan 13, para murid Kristus itu melakukan perjalanan misioner mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk melakukan perjalanan misioner. Ini menunjukkan bahwa Yesus mempercayai murid-muridnya untuk melakukan pekerjaannya. Yesus percaya kepada mereka. Yesus menaruh harapan besar kepada mereka. Mereka adalah perpanjangan tangan Yesus. Mereka adalah murid-murid pilihan, dan mereka siap diutus. Dan sebelum Yesus mengutus para muridnya, dia memberikan nasihat supaya murid-muridnya tidak membawa apa-apa di dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, dan untuk tinggal di rumah orang yang siap menerima mereka. Ini menunjukkan bahwa Yesus ingin supaya para muridnya tetap bergantung pada Tuhan. Tongkat sebagai simbol kebergantungan itu. Tongkatlah yang mengarahkan mereka selalu berpaut hatinya pada Tuhan. Ketika mereka diterima di dalam satu rumah, hendaklah mereka tinggal di sana. Mereka siap menjadi pembawa damai sejahtera. Mereka siap menjadi shalom untuk rumah yang menerima mereka. Dan siapa yang menerima mereka layak menerima shalom itu, damai sejahtera itu. Dan pasti damai sejahtera itu menetap di dalam rumah yang mereka tinggali. Sebelum mereka melakukan perjalanan misi, mereka yang pasti dilengkapi oleh Yesus sendiri dengan rahmat-rahmat khusus. Mereka diberikan anugerah, talenta, kemampuan untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Mereka menerima kuasa otoritas ilahi dari Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Mereka disiapkan oleh Yesus supaya mereka menjadi para misionaris yang handal,
para pewarta yang tangguh, supaya mereka tidak menjadi orang-orang gagal dalam mewartakan Injil, kabar gembira Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah perutusan para murid ini kita mau belajar juga bahwa kita siap diutus oleh Tuhan untuk menjadi utusannya. Ketika dibaptis, semua kita menerima perutusan yang sama. Kita siap menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita siap menjadi utusan Tuhan yang keluar dari diri kita, pergi menjangkau banyak jiwa. Dan hari-hari ini banyak orang membutuhkan kehadiran kita. Para misionaris Tuhan yang berbagi berkat dengan mereka. Dan kalau kita mau menjadi para misionaris Tuhan, para pewarta yang handal, yang paling utama adalah kita bergantung kepada Tuhan. Kita tidak lepas dari sumber sesungguhnya, yakni Kristus. Dengan demikian kita bisa melakukan karya-karya Allah. Kita bisa menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan. Kita siap menjadi para utusan yang diandalkan Tuhan. Dan sekali lagi, kita perlu bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan itu. Karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani, karya Tuhan sendiri. Mari kita menjadi pewarta, para misionaris Tuhan yang sungguh-sungguh membawa berkat bagi siapapun, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.